Pemirsa, dalam agenda Energi Mineral Forum 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia optimistis swasembada energi dan hilirisasi bisa tercapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian ESDM kini terus berupaya memperbaiki regulasi guna mengembalikan kejayaan sektor energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menegaskan komitmennya untuk dapat mewujudkan ketahanan energi di dalam negeri. Adapun program swasembada energi merupakan salah satu dari asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah saat ini memiliki 4 program unggulan, yakni program makan bergizi, swasembada pangan, hilirisasi, dan juga swasembada energi. Hal ini diungkapkan Bahlil dalam agenda Energi Mineral Forum 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta. Dalam forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM berkolaborasi dengan Media Group Universe tersebut, Bahlil optimis capaian swasembada energi dan program hilirisasi dapat terwujud dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Swasembada energi dapat dicapai oleh Indonesia seperti layaknya pada beberapa tahun silam. Kebetulan di Kementerian SDM itu dapat 2 tugas dan tugasnya berat. Satu adalah kedaulatan Kementerian Energi, termasuk dalamnya adalah transisi energi. Yang kedua adalah hilirisasi, karena kebetulan ada Satgas Hilirisasi yang kami pimpin langsung. Nah, sebelum kita bicara masa depan, saya ingin menengok masa lampau dan masa sekarang, baru kita bicara masa depan. Bapak Ibu semua, ini Pak Dirut Pertamina ini sering ngobrol terus sama saya. Dalam berbagai kesempatan, saya katakan bahwa Indonesia ini pernah menjadi salah satu negara yang disegani di dunia karena menjadi salah satu yang menginisiasi lahirnya organisasi yang namanya OPEC. Negara-negara eksportir minyak dunia. Dan puncaknya kita pada 2000, pada tahun 96-97, lifting minyak kita itu mencapai 1.500.000 sampai 1.600.000 barel per day. Dan konsumsi kita hanya kurang lebih sekitar 500.000 barel per day. Kita ekspor waktu itu 1 juta sampai 1 juta barel per day. Hebat sekali waktu itu negara kita. Namun pada akhirnya, industri migas nasional mulai merosot pasca terjadinya krisis ekonomi yang terjadi dan perubahan fundamental regulasi. Adanya hal tersebut, Bahlil mengungkapkan Kementerian ESDM berkomitmen untuk dapat kembali menjadikan Indonesia mampu mewujudkan swasembada energi. Sejumlah upaya dilakukan, salah satunya melalui perbaikan regulasi. Sementara itu, Eksekutif Chairman di Universe, Enggar Tias Tolukita menegaskan pentingnya peran media sebagai bagian dari transformasi energi nasional. Dalam pembukaan Energi Mineral Forum 2025 tersebut, menurut Enggar Tiasto, media memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menyampaikan berita. Transformasi energi tidak bisa semata-mata disandarkan pada pembangunan infrastruktur fisik. Enggar Tiasto menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi stakeholder di bidang energi dan mineral, mulai dari akademisi, praktisi, dan pengusaha. Ada keterbukaan dan selalu dari waktu ke waktu beliau selalu memintakan dan menuntut keterbukaan, dan sekarang beliau juga memerintahkan ada keterbukaan, dialog dan bertemu antara pelaku ekonomi bertemu langsung dengan otoritas. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kenapa beliau begitu concern? Setahu saya, beliau lahir di Fakfak, tanah Papua. Di saat itu daerah yang masih punya tantangan mengenai akses energi, terutama listrik. Maka tak heran jika Pak Bahlil hari ini menekankan bahwa energi bukan hanya infrastruktur, ia adalah rasa keadilan. Energi Mineral Forum 2025 ini juga menjadi momentum awal menuju kemandirian energi Indonesia. Enggar Tiasto menegaskan bahwa acara ini akan dicatat sebagai fondasi penting menuju swasembada energi nasional. Tim
Liputan Berita 1.